Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat soal PAT dengan tipe soal AKM menggunakan Google Form. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung aja kita praktek. Yang jelas sebelum Bapak Ibu nanti membuat soal ke dalam Google Form, tentu saja Bapak Ibu harus menyiapkan dulu soalnya dan dibuat atau diketik di dalam atau menggunakan aplikasi Microsoft Word. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya akan mencoba untuk memberikan contoh soal bahasa Arab. Ini soal bahasa Arab, kemudian akan saya jadikan soal tipe AKM menggunakan Google Form. Nah, baik, saya tunjukkan dulu di sini sudah kita bikin soal bahasa Arab seperti yang dijelaskan di rapat sebelumnya, bahwa paling tidak kita akan membuat 4 tipe soal. Yang pertama adalah pilihan ganda, kemudian yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, kemudian yang ketiga adalah soal benar salah, dan yang keempat adalah soal isian singkat. Apabila memang Bapak Ibu guru bisa juga dikembangkan dengan soal multiple choice grid atau checkbox grid. Nanti saya jelaskan juga untuk alternatif. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, pada soal yang kita buat di aplikasi Microsoft Word seperti ini misalkan, ini di bahasa Arab, saya coba praktek langsung. Ini sudah soal nomor 1 ini ada wacananya atau ada deskripsinya. Jadi ada deskripsinya. Ini baru ada soal yang pertama ini. Seperti ini. Dan kebetulan di soal bahasa Arab ini banyak sekali satu deskripsi ini ada sekitar 7-8 soal mungkin yang mengacu kepada deskripsi ini. Sehingga karena tipe soalnya yang menggunakan deskripsi ini dipilih oleh guru mapelnya sebagai acuan, maka kita harus menjadikan deskripsi ini masuk ke masing-masing soal Bapak Ibu ya. Karena kita akan mengacak nomor soal, sehingga kalau ada deskripsi atau wacana dari soal tersebut, maka wacana tersebut harus masuk ke masing-masing soal. Sehingga perhatikan di sini, ini soal nomor 1, soal nomor 2 juga saya copy lagi deskripsinya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini untuk nomor 2. Kemudian kembali lagi ke nomor 1 ini, sengaja nomor soal ini tidak saya tampilkan karena nanti soal akan kita acak, sehingga nomor soalnya tidak kita tampilkan. Sedangkan untuk optionnya ini A, B, C, D, E nya ini memang sengaja saya tampilkan karena ini teksnya bahasa Arab, sehingga kalau nanti di copy ke Google Formnya, hemat saya sebaiknya pakai screenshot saja. Nanti kita screenshot saja ini baik wacananya, soalnya ataupun pilihan jawabannya, biar rapi seperti ini. Sebenarnya kita bisa juga mengcopy bagian per bagian. Misalkan soalnya kita copy di tempat soal nanti di Google Formnya, kemudian juga optionnya kita copy di tempat option soal di Google Form. Tapi kalau seperti ini, kalau teks bahasa Arab ini nanti akan tampak kecil gitu. Sehingga saya pikir lebih efektif kita screenshot saja baik wacananya ataupun pertanyaannya, termasuk optionnya soalnya. Nanti seperti apa teknisnya kita perhatikan. Oke, kemudian ada di sini juga sudah dibuat untuk tipe yang pilihan ganda kompleks seperti ini. Nah, ini pilihan tipe ganda kompleks. Oke ya.
ada 2 jawaban atau 1 jawaban lebih di sini. Kemudian di sini juga sudah disediakan juga soal benar salah seperti ini. Kemudian yang terakhir di sini ada soal isian singkat ya, isian singkat. Nah, untuk soal isian singkat ini spesial untuk bahasa Arab karena nanti jawabannya kan harusnya dalam teks bahasa Arab. Ini sepertinya nanti akan kesulitan siswa kalau dia harus input dengan dalam bahasa Arab. Sehingga untuk soal isian singkat nanti siswa akan menginput dengan terjemahannya atau bahasa Indonesia. Ini contohnya misalkan nanti ada soal ini Abu Bakrin Siddiqin Rojulun. Nah, kemudian jawabannya misalkan ini Karimun atau Karim ya. Maka nanti siswa tidak mengetik dalam bahasa Arab Karim, tapi dia mengetik dengan kata mulia atau sangat mulia atau terpuji, akhlak mulia dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, kita coba langsung praktek. Ini karena nanti saya screenshot soalnya dan optionnya ini, maka saya harus menghilangkan warna merahnya ini ya. Kita harus jadikan hitam semua ya. Oke, ini saya shift as saja Bapak Ibu. Saya shift as saja dulu biar nanti yang ada kuncinya itu tidak hilang. Kemudian yang akan kita copy ke Google Form-nya nanti tidak berwarna merah. Oke, ini saya Ctrl A, kemudian saya pilih aja semua warnanya hitam. Oke, seperti ini. Ini sudah hitam semua. Baik, bagaimana untuk memindahkan soal ini dalam Google Formulir? Oke, berikutnya ini tidak usah ditutup. Untuk tampilan Microsoft Word-nya Bapak Ibu, kita langsung buka Google Form. Nah, ini masuk dulu ke browser, ke Google Chrome seperti ini. Kemudian kita buat baru Google Form-nya. Ini sudah masuk dengan cara memilih menu New, kemudian pilih Google Form, digeser lagi ke sebelah kanan ke posisi di sini, maka akan muncul blank form dan form template. Kita pilih blank form saja, diklik. Oke, selanjutnya akan ditampilkan tampilan Google Form. Ditunggu sebentar. Oke, seperti ini tampilan awal dari Google Form. Yang pertama kita lakukan adalah kita ketik dulu judul dari Google Form-nya atau judul filenya. Kita klik di sini. Misalkan saya ketik aja di sini adalah judulnya penilaian akhir tahun 2021 misalkan. Kemudian di deskripsinya boleh Bapak Ibu masukkan misalkan mapel. Saya pakai huruf besar semua biar agak besar nanti di tampilan siswa. Mapel bahasa Arab seperti ini. Kemudian ini boleh dispasi saja Bapak Ibu ke sebelah kanannya, misalkan di sini saya berikan tanggal, misalkan tanggalnya ya boleh dikasih hari juga karena nanti jadwal itu sudah ditentukan oleh kurikulum. Misalkan tanggal Kamis, misalkan Kamis, kemudian tanggalnya misalkan aja 23 Mei 2021 seperti itu. Kemudian di enter aja, misalkan juga ini dikasih durasi waktunya, misalkan waktunya 90 menit misalkan. Oke, misalkan seperti ini aja cukup untuk deskripsi dari judul soalnya. Kemudian selanjutnya diklik aja di sebelah sini Bapak Ibu. Ini masih belum ada nama filenya. Ini kalau saya klik, nah maka berikutnya tulisan judul di sini akan tampil di sini. Nah,
Ini mungkin terlalu panjang. Boleh yang di sini kita langsung rubah, langsung ketikkan saja, nanti akan langsung berubah seperti ini. Misalkan ini ganti aja PAT bahasa Arab, misalkan PAT Arab misalkan 2021. Nah, yang ini Bapak Ibu adalah nama filenya, sedangkan kalau ini judul dari Google Form-nya. Baik, setelah seperti ini, selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke sesi soal, maka paling tidak kita harus meminta dulu data dari siswa. Oke, kita lakukan. Yang pertama, kita buat pertanyaan, kita akan minta nama. Maka ketinggalan saja nama di sini. Kemudian untuk nama, kita pilih aja tipe soalnya adalah short answer atau jawaban singkat. Ini saya menggunakan bahasa Inggris, jadi formnya menggunakan bahasa Inggris. Sehingga di sini muncul short answer. Kalau Bapak Ibu menggunakan mungkin bahasa Indonesia, mungkin sih jawabannya isian singkat atau jawaban singkat. Ini jenis-jenis tipe soal yang bisa kita pilih di dalam Google Form. Jadi pada pertanyaan nama kita pilih short answer. Oke, pilih ini. Kemudian untuk deskripsinya nih cukup gitu saja. Kemudian di bawah ini ada pilihan required. Ini wajib diisi, maksudnya kita aktifkan saja. Jadi siswa harus mengisi. Kalau tidak mengisi maka tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, untuk nama cukup seperti itu aja. Selanjutnya kita ingin meminta kelasnya misalkan. Nah, maka untuk kelas ini tipe soalnya yang tepat adalah bisa pilih multiple choice sebenarnya, atau bisa lebih rapi menggunakan drop down. Saya pilih drop down aja di sini. Kemudian kita ketikkan saja setelah pertanyaannya kelas gitu ya. Kemudian nanti anak bisa memilih, misalkan soal bahasa Arab ini diperuntukkan untuk kelas 11 MIPA 1 misalkan. Kemudian juga 11 MIPA 2. Atau bisa Bapak Ibu lakukan copy saja di blok Ctrl C tadi, kemudian tinggal ganti ini 3, kemudian Ctrl V lagi, tinggal ganti ini 4. Oke, misalkan soal bahasa Arab ini akan saya berikan kepada 4 kelas ini. Ini untuk permintaan kelasnya. Kemudian wajib diisinya diaktifkan lagi. Saya tambahkan lagi untuk meminta nomor absen misalkan. Saya add lagi di sini. Kemudian saya minta nomor absen. Saya pakai absen saja istilahnya. Kemudian untuk tipe absen ini kita pilih short answer, tapi dengan sedikit tambahan. Ini wajib diisinya kita pilih Bapak Ibu. Kemudian saya pilih di sini, di ini saya ulangi lagi, ada titik 3 di sini kita pilih. Kemudian kita pilih respon validation ya, respon validasi di sini. Kemudian di sini pastikan number saja, angka, karena nomor absen ini datanya berupa angka. Kita sedikit memberi batasan kepada siswa biar tidak salah mengisikan nomor absennya. Oke, di sini kita pilih aja misalkan between. Jadi artinya siswa nanti akan mengisi nomor absen ini dalam rentang angka sekian sampai sekian. Ini saya pilih between. Nah, kemudian karena dalam kelas itu umumnya maksimal 36 ya, maka bisa kita tuliskan bahwa siswa itu bisa memasukkan angka 1 sampai 36. Sedangkan di luar angka itu tidak bisa. Misalkan siswa tidak sengaja mengisi 37, maka nanti tidak akan bisa terisi, atau mengisi dia 0 maka tidak bisa. Yang bisa diisikan adalah angka di rentang atau dari 1 sampai 36. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah konfirmasi kalau siswa tidak mengisi di rentang ini, maka kita bisa menuliskan dengan teks apa misalkan. Saya tuliskan maaf, silakan diisi kembali dengan benar. Seperti ini apabila siswa tidak mengisi pada rentang yang kita berikan.
Oke, seperti itu untuk permintaan data siswanya. Selanjutnya baru kita masuk ke sesi soal. Nah, untuk masuk ke sesi soal, maka sebaiknya dipisahkan dari sesi pengisian data siswa ini. Maka untuk memisahkan adalah kita menggunakan section ya. Maka pilih ini, tanda mirip sama dengan ini fungsinya adalah add section atau menambahkan seksi. Oke, kita pilih ini. Nah, selanjutnya ini muncul tulisan section 2 of 2 ya. Nah, oke. Berikutnya kita untuk memudahkan siswa mengerjakan tipe soal AKM nanti yang kita buat, maka kalau nanti seperti tadi yang saya jelaskan di awal, kita akan membuat minimal 4 tipe soal, yaitu pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, selanjutnya adalah soal benar salah dan soal isian singkat. Maka nanti setiap tipe soal kita jadikan satu section ya, satu sesi seperti itu ya, satu seksi. Oke, ini adalah bagian pertama, itu section yang pertama. Untuk section yang pertama ini sedikit saya juga berikan penjelasan secara global dulu, seperti misalkan di sini saya tuliskan jawablah soal dengan petunjuk yang diberikan. Ini anggaplah ini sebagai petunjuk umum untuk pengerjaan semua tipe soal. Ya. Dijawablah soal dengan petunjuk yang diberikan. Nah, kemudian di deskripsinya ya bisa juga ini ditambahkan misalkan tipe soalnya apa aja di dalam soal yang nanti kita buat ya. Tipe soal hanya kita nyebutkan aja di sini, misalkan yang pertama nanti ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks, oke. Kemudian yang ketiga isian singkat, maaf, benar salah dulu, soal benar salah sekalian, soal benar salah. Kemudian yang keempat isian singkat, atau mungkin kalau ada yang 5 bisa juga dengan pilihan ganda dengan daftar ya, dengan daftar mungkin, atau juga bisa jadi kalau mau ya pilihan ganda kompleks dengan daftar. Ini mirip yang nomor 5 dan 6 itu, cuma yang satunya adalah pilihan ganda kompleks, kemudian yang satunya adalah pilihan ganda saja ya. Oke, ini misalkan selanjutnya, karena pada section ini akan saya jadikan section atau bagian soal pilihan ganda, maka perlu saya tambahkan lagi keterangan. Maka saya pilih ini yang icon TT gini ya. Ini kalau ditunjuk tulisannya adalah add title and description. Jadi saya nambahkan title dan judul dan deskripsi. Ini saya klik maka akan diberikan tambahan judul dan deskripsi di sini. Nah, maka di sini saya ketik pilihan ganda. Nah, kemudian di sini petunjuknya adalah pilihlah satu jawaban yang benar. Nah, ini petunjuk untuk pilihan ganda. Nah, jadi yang judul section pada bagian ini untuk penjelasan umum. Kemudian untuk fokus pilihan gandanya petunjuknya ada di sini. Seperti ini. Oke, langsung saja sekarang kita buat soalnya. Saya klik ini plus, kemudian tipe soal di sini semua soal pilihan ganda. Di sini ada multiple choice, ini sudah benar berarti nggak perlu dirubah. Nah, oke. Kembali ke soal tadi, soal bahasa Arabnya, saya buka kembali Microsoft Word-nya di sini.
Oke, karena ini ada wacananya dan memang bahasa Arab tadi yang saya singgung di awal, maka apa namanya, ini saya jadikan satu ini wacananya plus pertanyaan soalnya plus optionnya, ini saya jadiin satu soal gitu, satu soal aja. Karena kalau di copy nanti ya tadi saya bilang agak susah kalau bahasa Arab ya, bisa kadang tulisannya tuh bisa agak kacau ya, karena Arab sama Indonesia ini kan tulisnya beda ya, arah kanan dan kirinya ya, sehingga lebih aman saya screenshot saja semua tampilan ini, kemudian nanti tinggal kita kasih option saja. Oke, untuk melakukan screenshot yang sederhana, Bapak Ibu menggunakan snipping tool aja, ketik aja di sini snip gitu aja, nanti ada snipping tool di sini, diklik saja. Oke, selanjutnya ada menu seperti ini, diklik aja new seperti ini ya. Nah, berikutnya tinggal kita kodai saja seluruh area yang akan kita screenshot ya. Oke, ini saya screenshot semua untuk soal ini. Oke, soal nomor 1. Kemudian kita simpan. Oke, disimpan. Bapak Ibu perhatikan foldernya di mana menyimpannya biar nanti tidak salah pilih folder. Misalkan ini saya beri nama soal 1 ya. Soal 1 gitu aja. Soal 1. Oke. Selanjutnya saya simpan. Nah, oke. Ini saya kecilkan saja, nggak ada masalah. Ini juga saya kecilkan, maka akan kembali ke tampilan Google Form-nya. Nah, kalau tipenya tadi seperti saya, artinya men-screenshot semua soalnya, baik wacana, soal, dan option jawabannya, maka artinya dijadiin ini satu gambar Bapak Ibu ya. Maka ini saya pilih gambar. Sini masukkan gambar, tinggal pilih browse. Kemudian di tempat dicari tadi di mana? Ini soal satunya sudah ada di folder ini ya. Kemudian saya pilih soal 1. Kemudian saya open ya, klik open, maka akan masuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Berarti ini jadi wacananya ini dan soalnya ini sudah ada di sini, termasuk optionnya sudah ada di sini semua. Nah, sedangkan di pertanyaannya ini sengaja tidak saya berikan. Kenapa? Karena memang sudah ada di gambar ini semua, baik wacana, kemudian soal ataupun optionnya. Maka gimana cara siswa nanti menjawabnya? Maka kita hanya tambahkan aja di sini di optionnya ini huruf A gitu aja, huruf A. Kemudian di sini beri aja B, sini C, sini D, sini E. Ini maksudnya kalau siswa milih A, maka saya pikir siswa akan paham maksudnya yang A ini yang dia pilih. Kalau dia milih B jawabannya, maka maksudnya dia milih B di sini yang dia pilih. Ini untuk memudahkan saja Bapak Ibu. Kalau tadi kita copy satu persatu, ini kalau bahasa Arab memang agak sedikit ribet dibandingkan dengan bahasa biasa Indonesia ya. Nah, sehingga agak ribet, maka kita akali boleh seperti ini aja biar lebih praktis ya. Oke, kemudian ini sudah seperti ini aja. Selanjutnya seperti biasa ini juga pilih yang required untuk wajib diisi. Nah, tentu saja karena ini soal Bapak Ibu, kita harus memberikan kunci jawaban dan skor berapa nilainya. Nah, baik. Gimana memberikan skor? Maka biasanya di sini ada menu answer key ya, atau memberikan kunci jawaban di sini. Nah, kalau nggak ada di sini ya karena menunya belum diaktifkan. Nah, kalau ini belum muncul menunya dan ingin memberikan kunci dan skor soal, maka Bapak Ibu digeser lagi ke atas, pilih menu yang ini Bapak Ibu ya. Pilih menu yang ini. Setting ya. Pilih menu ke setting. Selanjutnya masuk aja ke quiz dulu ya. Ke quiz, kita tidak masuk ke menu yang lain dulu. Kita masuk ke quiz, kemudian Bapak Ibu aktifkan dulu yang ini.
make this quiz, artinya soal itu akan dijadikan kuis ya. Kemudian ini sekalian Bapak Ibu yang di menu release gate, ini pilih aja yang letter ya, jangan pilih yang immediately ya, pilih letter saja. Kemudian untuk responden can see kita nonaktifkan semua. Oke, selanjutnya pilih save. Maka perhatikan di sini Bapak Ibu, pada bagian bawah soal kita nanti akan tampil menu answer key ya, untuk memberikan jawabannya, kunci jawabannya, dan nanti memberikan poinnya. Baik, cara melakukan memberikan answer key atau kunci jawabannya, klik saja answer key-nya di sini. Maka selanjutnya akan tampil seperti ini. Yang pertama kita diminta memberikan poinnya dulu. Untuk memberi poin, ini misalkan soal bahasa Arab, ini ada 35 soal, maka kita jadikan 100 saja Bapak Ibu, biar mudah saja. Maka kalau jadikan 100, misalkan satu soal kita bikin 3 poin, maka nanti totalnya menjadi 105. Maka lebih Bapak Ibu ya. Maka kalau 35 artinya nanti ada 5 soal yang kita bikin nilainya adalah 2 gitu aja. Jadi 5 soal skornya 2, kemudian 30-nya skornya 3. Boleh seperti itu aja Bapak Ibu. Mungkin bisa dijadikan yang benar salah itu skornya 2 ya, karena ya mungkin pilihannya cuma 2, sehingga artinya siswa lebih peluangnya benarnya kan lebih sedikit gitu ya, sehingga kita kasih aja skornya yang 2. Atau bisa nanti dimainkan di karena isian singkat itu mungkin lebih tinggi lah untuk penalaran siswa, lebih sulit soalnya, mungkin bisa divariasikan, ada yang 4 di sana, kemudian beberapa di soal pilihan ganda kita bikin skornya 2, itu tidak masalah. Itu semua diserahkan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Gampangnya di sini saya bikin aja 3 Bapak Ibu di soal yang ini. Kemudian yang untuk kuncinya kita lihat kembali soalnya. Tadi kan sempat saya save as ke yang ini ya, 2F Bapak Ibu ya. Saya buka lagi yang tadi yang ada merah-merahnya. Ini soal yang tadi yang 2E. Ini untuk melihat kuncinya Bapak Ibu. Yang tadi sudah dikasih warna merah. Ini berarti ini kuncinya yang ila ya, yang A ya, jawaban A. Maka saya kembali ke Google Form-nya lagi, maka saya pilih yang ini A. Nah, kuncinya A Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Kemudian pilih dan. Nah, maka pada soal ini kita sudah memberikan kunci A ditandai dengan tanda centang hijau di sini Bapak Ibu. Kemudian skornya adalah 3 poin. Nah, di atas ini kalau kita geser ke atas nanti ada total poin di sini yang masih 3 karena masih satu soal yang saya berikan skor dengan skor 3. Oke Bapak Ibu, kita geser lagi, kita kembali lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal yang ini Bapak Ibu, berikutnya saya contohkan 2 saja. Berikutnya kita bikin lagi soal yang sama Bapak Ibu ya. Soal yang sama mengikuti soal yang sudah kita ketikkan sebelumnya di program Microsoft Word kita. Oke, saya add lagi question, tambah lagi pertanyaan. Kemudian untuk soalnya kita kembali lagi ke Microsoft Word-nya. Ini kebetulan soal yang berikut ini hanya contoh saja Bapak Ibu, saya tidak membuat detail semuanya. Saya ambil 2 contoh aja untuk pilihan ganda. Ini nomor 1 tadi, nomor 2. Nomor 2 ini masih ada deskripsinya, masih menggunakan deskripsi. Kemudian saya cari aja soal yang tidak menggunakan deskripsi. Oke, dan saya cari dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, pada nomor ini memang sengaja nomornya tidak ditampilkan karena nanti kita acak nomornya. Nah, di sini pada soal ini tidak ada deskripsinya. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini masih ada deskripsinya. Oke, di sini tidak ada. Oke, sebentar dulu. Ya. Oke,
Untuk soal ini saya ambil ya. Ini soalnya, kemudian ini pertanyaannya, ini pilihannya. Dengan cara yang sama, karena memang modelnya sudah seperti ini Bapak Ibu, ini saya pakai screenshot saja. Maka saya aktifkan lagi sini ping toolnya. Ini saya panggil lagi sini ping toolnya. Kemudian ini saya klik new lagi. Kemudian ini kalau menghalangi bisa digeser Bapak Ibu. Saya pilih new tadi sudah, tinggal Bapak Ibu kotai area yang akan kita pilih. Oke, seperti ini. Oke. Sudah, kemudian kita simpan. Ini kalau nggak salah soal nomor 8 Bapak Ibu. Ini soal 8 gitu aja. Oke, kemudian kita save lagi. Ini kecilkan saja, kembali ke soalnya. Maka kita pilih aja yang ini Bapak Ibu. Kita insert gambar yang tadi kita ambil. Ini soal 8, open ya. Nah, oke, ini modelnya seperti tadi Bapak Ibu. Jadi langsung ini sudah soalnya lengkap di sini. Maka di optionnya kita pilih A saja, kemudian berikutnya B, berikutnya C, berikutnya D, berikutnya E. Oke, sudah. Kemudian kita berikan kuncinya. Untuk kuncinya kita buka yang di sini yang warna merah. Oke, yang ini juga jawabannya yang A juga. Ini sebentar. Jawabannya tadi yang nomor tadi 8 ini yang ini Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah E ya. Yang ini ya. Iya D. Ya, oke, kita buka kembali ke sini. Yang E jawabannya. Kita pilih ini. Answer key. Sebentar Bapak Ibu, tadi salah ya. Bukan yang ini tadi ya. Yang saya ambil. Oke, sebentar. Yang tadi saya ambil, oh yang ini Bapak Ibu ya. Yang jawabannya ini E ya. Yang an ini jawabannya ya. Oke. Ya, yang an ini. Oke, ini kita pilih answer key, kemudian jawabannya E, kita Bapak Ibu ya. Kemudian skornya misalkan saya beri 3 misalkan. Oke, seperti itu. Kemudian pilih menu done ya. Oke, ini contoh 2 tipe soal pilihan ganda. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada tipe. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melanjutkan dulu semua soal ada berapa, tinggal tambahkan soalnya sampai berapa soal yang Bapak Ibu inginkan untuk soal pilihan gandanya. Nah, selanjutnya kita contohkan untuk soal pilihan ganda kompleks, maka harus pilih section lagi ya. Pilih section lagi. Oke. Selanjutnya nih section 3 kita pilih di sini. Di sini langsung aja judul sectionnya dijadikan judul tipe soalnya Bapak Ibu. Kalau tadi kan di yang pilihan ganda tidak, judul sectionnya itu saya jadikan pemberitahuan secara umum, kemudian baru nanti saya nambahkan titel dan deskripsi. Tapi untuk yang ini langsung aja judul sectionnya Bapak Ibu langsung jadikan judul tipe soalnya. Maka di sini saya tuliskan langsung aja tipe soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di deskripsinya ini petunjuk mengerjakannya, maka ketikkan aja jawablah 1 atau lebih. Jawablah 1 atau lebih jawaban. Jawablah 1 atau lebih jawaban yang benar. Nah, seperti ini. Dari sini saya yakin siswa sudah paham, artinya dia boleh menjawab 1 atau lebih ya. Tentu saja kalau soal pilihan ganda kompleks Bapak Ibu ya sebaiknya jangan 1 kuncinya ya, paling tidak 2 atau lebih biar tidak sama dengan yang pilihan ganda ya.
Ya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bahkan bisa 5 ya. Arti benar semua jawabannya, bisa saja Bapak Ibu membuat seperti itu. Oke ya, petunjuknya adalah jawablah satu atau lebih jawaban yang benar. Oh, maaf, bukan jawablah ya, ini pilihlah lah. Pilihlah satu atau lebih jawaban yang benar. Oke. Selanjutnya langsung ke soalnya, kita tambahkan soal, klik tanda plus di sini. Nah, oke. Kita tambahkan soalnya, kita kembali lagi ke soal bahasa Arab. Nah, ini saya cari soal yang ini. Nah, oke, ini. Saya pakai soalnya yang ini, tidak merah Bapak Ibu ya. Ini kalau merah nanti tahu siswa jawabannya ya. Saya pakai yang ini. Oke, untuk soal pilihan ganda kompleks. Oke, yang ini. Oke, untuk tekniknya Bapak Ibu, untuk soal tipe-tipe mungkin bahasa Arab atau mungkin matematika yang eksak, yang artinya belum disediakan fasilitasnya oleh Google Form, mungkin fisika, maka ya kita memang sementara ini rekomendasinya adalah menggunakan screenshot saja ya, pakai insert image ya. Oke, saya pakai screenshot aja dengan seperti tadi aja modelnya. Maka saya balik lagi ke snipping toolnya, atau ini tekan Alt Tab saja Bapak Ibu. Ini tinggal pilih, kita mau masuk ke snipping tool. Kita tampil lagi, kita pilih new lagi. Kemudian kita tinggal kotai area yang akan kita pilih. Nah, ini yang kita pilih. Oke. Kemudian kita simpan dulu. Ini kalau nggak salah ini soal nomor 12 ya. Nanti dicek Bapak Ibu ya, soal nomor 12 ini perlu diberi tanda begini Bapak Ibu biar tidak salah ya, memilih soalnya dan saat menginsert ke Google Formnya. Soal nomor 12, oke, sudah kita ambil, ini kecilkan saja, tampilannya kecilkan saja. Oke, kita kembali lagi ke ininya, ke Google Formnya. Kita pilih yang gambar barusan, kita upload, browse, kemudian kita cari soal 12 tadi. Ini sudah saya pilih, kemudian pilih open atau klik 2 kali juga bisa Bapak Ibu. Saya pilih open saja, dan berikutnya akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya. Masuk ke sini. Nah, karena ini adalah pilihan ganda kompleks Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tipe soalnya jangan milih multiple choice, tapi pilih check boxes ya, atau kalau translate-nya itu kotak centang ya Bapak Ibu ya. Oke, saya pilih check boxes seperti ini. Nah, maka model optionnya ini kotak Bapak Ibu ya. Kotak untuk milihnya. Kalau pilihan ganda itu bulat Bapak Ibu ya. Ini untuk membedakan saja. Kalau kotak ini berarti adalah check boxes atau kotak centang atau pilihan ganda kompleks. Artinya siswa bisa memilih jawaban lebih dari satu. Oke, selanjutnya sama aja Bapak Ibu, kita pilih ketik aja A di sini, B di sini, C di sini, D di sini, E di sini ya. Karena memang tadi kita screenshot semua soal dengan optionnya ya, maka optionnya tidak masuk ke sini. Ini biar mudah saja Bapak Ibu untuk men-screenshotnya, biar satu kali screenshot. Kalau Bapak Ibu pecah, sebenarnya bisa kita screenshot masing-masing option, karena disediakan juga kita bisa menampilkan atau menginsert gambar di masing-masing optionnya dengan menu di samping ini Bapak Ibu, add image ini. Tapi tidak efektif Bapak Ibu, akan lama nanti Bapak Ibu saat memindah ke Google Formnya. Maka mungkin hebatnya cukup di screenshot semuanya, satu sekali screenshot jadikan satu soal utuh ya, tinggal di optionnya isi aja A, B, C, D, E, seperti itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita lihat kuncinya. Kuncinya di sini apa ya, yang soal tadi yang nomor 12 Bapak Ibu ya. Ini misalkan kita lihat kuncinya adalah A sama B ya. Maka saat nanti kita memberi kunci di sini, klik answer key-nya, maka kuncinya adalah A sama B, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian skornya berapa? Kita
pilih misalkan skornya 3 juga misalkan. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian bahwasanya saat anak menjawab benar dua-duanya A dan B, maka benar Bapak Ibu, anak itu dapat skor 3. Nanti ini akan diacak optionnya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau yang ini tidak perlu diacak Bapak Ibu ya. Karena untuk optionnya nggak perlu diacak, karena nanti kalau diacak ya nggak etis aja Bapak Ibu, nanti D-nya bisa di atas. Nah, untuk model seperti ini, kalau Bapak Ibu bikin soal seperti ini, maka untuk optionnya nggak usah diacak, tapi untuk nomor soalnya diacak sebaiknya Bapak Ibu ya, tapi optionnya nggak usah diacak. Maka kalau siswa ini menjawab A dan B, maka benar dapat 3 poin. Tapi kalau siswa menjawab A saja, ya tapi B-nya tidak, maka salah Bapak Ibu. Karena kuncinya harus A sama B. Demikian juga kalau dia jawab B saja, salah. Oke. Seperti itu Bapak Ibu, contoh untuk pilihan ganda kompleks. Saya contohkan satu lagi aja. Nggak apa-apa, biar dua-dua Bapak Ibu ya, ini pilih dan kemudian kita tinggal tambahkan lagi pertanyaan. Kemudian kita kembali lagi ke soalnya Bapak Ibu. Oke, kita ambil lagi satu lagi. Oke, yang nomor 2 misalkan dengan cara yang sama. Oke, saya Alt tab Bapak Ibu untuk kembali ke snipping toolnya, tinggal ini kalau di Alt tab ditekan Alt kemudian ditahan Bapak Ibu Alt-nya, yang tabnya diklik berkali-kali Bapak Ibu, maka dia pindah. Saat sampai ke yang snipping tool dilepas, maka ini terbuka snipping toolnya. Ini oke, saya tekan new lagi, kemudian nomor berikutnya saya juga screenshot seperti ini. Kemudian saya pilih simpan gambar disket, kemudian ini soal nomor 13 misalkan, nah, saya ganti 13. Oke, seperti itu, ini dikecilkan saja, ini juga dikecilkan saja. Oke, selanjutnya tekan ini add image seperti ini Bapak Ibu, ditunggu sebentar, langsung pilih browse. Selanjutnya dicari tadi soal 13, kemudian open, maka soal 13 tadi akan masuk ke sini, dan kita berikan aja di sini A seperti tadi Bapak Ibu ya, A, B, C, kemudian D, E. Oke, ini C, D. Oke, seperti ini. Kemudian kita berikan kuncinya, kita lihat dulu, ini wajib diisi. Untuk kuncinya kita lihat, yang kuncinya adalah sama, ini AB juga Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali ke ini, kita berikan kuncinya, ternyata ini AB juga, dan skornya misalkan 3 Bapak Ibu. Nah, oke, kemudian pilih dan. Oke, sudah 2 soal untuk pilihan ganda kompleks sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan untuk soal benar salah. Maka pastikan posisi kursor ini di sini Bapak Ibu ya, di pokoknya di soal bagian terakhir. Kemudian pilih add section lagi. Nah, ini sudah section keempat ya. Ini section keempat Bapak Ibu, karena section yang pertama itu dipakai untuk data siswa, kemudian yang kedua ini pilihan ganda, yang ketiga pilihan ganda kompleks, dan yang keempat adalah soal benar salah. Kemudian untuk deskripsinya pilih benar atau salah. Kita aja Bapak Ibu, benar atau salah. Nah, untuk petunjuk pengerjaan soalnya. Oke, selanjutnya kita tambahkan soal. Nah, bagaimana prinsipnya membuat soal benar salah? Sebenarnya untuk membuat soal benar salah itu Bapak Ibu sama dengan soal multiple choice, cuma pilihan jawabannya cuma 2, yaitu benar dan salah. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu aja konsepnya sebenarnya ya. Oke, maka sebentar saya coba kembali ke soal yang kita punya dulu.
Bapak Ibu ya. Ke soal yang kita punya, ini yang benar salah. Seperti apa di sini? Nah, seperti ini ya. Bapak Ibu ya, soal benar salah, ini petunjuknya pilih benar sahih atau salah ini khoto gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini nggak apa, ini sudah diketik ini oleh pembuat soalnya, ini biar ada kata-kata sahih dan khotoknya, ini saya copy aja di sini Bapak Ibu. Kemudian saya paste di sini ya untuk mengganti ini. Nah, ini biar ini ada tulisan Arabnya juga lah. Yang ini saya ganti aja dengan huruf besar semua aja. Pilih benar, sahih atau salah. Khoto gitu nih. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini biar agak keren, ada bahasa Arabnya juga di sini ya. Oke, saya kembali sini lagi. Nah, di sini kebetulan ini guru mapelnya sudah memberikan petunjuk dalam bahasa Arabnya. Boleh gak apa-apa nih, saya ambil aja. Lanjut diketik Bapak Ibu ya. Saya taruh juga, artinya ini kalau bahasa Indonesianya itu nih bahasa Arabnya ini. Ini untuk petunjuknya ini. Translate-nya ya. Translate-nya ini. Benar, pilih benar atau salah dalam bahasa Arabnya ini. Nah, boleh, ini hanya sebagai petunjuk saja, nggak pengaruh ke soal aja. Dan sekarang istilah pertanyaannya yang kita akan buat. Oke, kita lihat pertanyaannya seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini untuk soal ini bisa dijadikan image juga bisa sebenarnya. Kemudian di copy paste juga bisa sebenarnya ya. Di Arab itu juga support juga Google Form, cuma nanti agak kecil aja Bapak Ibu ya. Dan hemat saya pikir saya pakai screenshot saja di sini ya, biar seragam dengan yang sebelumnya. Maka saya pakai snipping tool. Saya kembali ke sini, snipping toolnya, masuk ke snipping tool lagi. Saya pakai snipping tool aja di sini biar tidak mengubah tulisan di sini. Jelas. Oke, ini untuk soalnya. Oke. Kemudian ini katakanlah soal, anggap aja soal nomor 25 gitu Bapak Ibu ya. Save. Kita kecilkan, maka kita saya karena pakai image, soalnya saya pakai image di sini. Ya, oke, kita browse seperti tadi, pilih soal 25. Soal 25 tadi. Nah, ini Bapak Ibu, open. Oke, tunggu sebentar. Oke, jadi ini soalnya. Ini sebuah pernyataan Bapak Ibu, maka di optionnya tadi kan hanya benar atau salah. Maka isinya benar gitu ya Bapak Ibu. Ini saya copy dari sini aja Bapak Ibu. Karena sudah ada tulisan benar dan sahih di sini. Ini saya copy aja. Di sini benar, seperti itu aja. Kemudian salah. Nah, artinya siswa tinggal disuruh memilih benar atau salah. Nah, artinya di sini kalimatnya ini berupa pernyataan Bapak Ibu ya, bisa benar bisa salah. Nah, untuk siswa menjawab apa. Oke, seperti itu tipe soal benar salah. Jadi sama, tipe soalnya multiple choice, cuma pilihannya benar atau salah ya. Oke, ini wajib diisi di centang. Kemudian kita lihat kuncinya apa di soal ini. Kita lihat kuncinya adalah sahih ya, benar Bapak Ibu yang pertama. Maka kita bikinkan kunci, misalkan di sini benar, kemudian skornya 2 kalau benar. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian dengan cara yang sama kita tambahkan lagi nih, nggak apa, biar adil saya tambahkan lagi satu lagi. Soal yang kedua di soal benar salah, tambahkan lagi pertanyaan, kemudian
Saya kembali ke soalnya lagi. Oke, yang nomor 2 saya pakai screenshot juga Alt Tab untuk manggil snipping toolnya. Kita pilih new, kemudian kita kotaknya lagi area untuk soalnya. Ini, dan kita simpan. Kemudian anggap aja ini soal nomor 26. Oke, kita kecilkan aja, kembali ke Google Formnya lagi. Selanjutnya pilih icon ini, kemudian browse. Kita pilih soal 26 ini. Kita tunggu sebentar. Oke, selanjutnya soalnya sudah masuk. Kemudian ini tadi opsinya tinggal copy saja Bapak Ibu ya. Tadi saya copy dari sini. Benar salah. Oke, ini di copy lagi. Sini. Atau copy dari sini boleh. Copy dari sini bisa juga. Kontrol ini juga copy gini bisa. Ya, atau tadi sebenarnya bisa soalnya diduplikasi Bapak Ibu atau di copy soalnya. Nah, kalau soal diduplikasi nanti pilihan option benar salahnya ikut, jadi kita nggak perlu mengetik ulang. Ini wajib diisi. Kita lihat kuncinya apa di sini. Kunci yang soal nomor 2 untuk bagian soal benar salah adalah sahih juga ya, maka kita kembali lagi ke sini, pilih answer key-nya ini juga benar, kemudian skornya saya bikin 2 misalkan. Nah, baik Bapak Ibu, itu untuk soal benar salah. Selanjutnya kita akan membuat soal isian singkat. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya pilih ini add section lagi, kemudian saya pilih di sini soal isian singkat ya. Nah, maka petunjuknya di sini jawablah soal berikut dengan jawaban singkat. Atau gini aja Bu Ibu ya. Isilah titik-titik. Gini aja biar lebih komunikatif sepertinya kalimatnya Bapak Ibu ya. Isilah titik-titik dengan jawaban singkat. Nah, seperti inilah. Ya, boleh mungkin redaksinya Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Istilah titik-titik dengan jawaban singkat. Oke. Istilah titik-titik dengan istilah titik-titik dengan benar, gitu aja ya. Dengan benar. Atau enggak perlu Bapak Ibu, sudah gini aja, saya pikir sudah jelas ya. Istilah titik-titik berikut, istilah titik-titik dengan jawaban singkat. Artinya apa namanya, pasti harus benar jawabannya ya. Kalau salah kan salah Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya saya tekan tombol plus ini untuk menambahkan soal. Nah, oke, kita lihat Bapak Ibu ya, seperti apa membuat soal isian singkat. Kita kembali ke soalnya lagi. Nah, di sini sudah dibuat ini soal isian singkatnya. Nah, begini Bapak Ibu ya, Mama. Soal isian singkat ini memang mungkin yang mudah adalah soal-soal yang eksak ya, matematika, fisika, atau mungkin kimia, karena nanti jawabannya berupa angka ya. Dan angka pun nanti bisa dibikin yang bilangan bulat ya pada matematika. Tapi kalau di sini kan harus menggunakan teks Bapak Ibu ya. Sehingga kalau menggunakan teks tentu saja ini nanti ya harus hati-hati memberi alternatif jawaban kepada siswa Bapak Ibu ya. Oke. Sehingga ini saya coba ambil ini Bapak Ibu.
soal yang pertama ini titiknya terlalu banyak Bapak Ibu. Titik-titik biasanya cukup 4 saja Bapak Ibu ya. Standarnya cukup 4 saja titik. Nah, seperti ini misalkan. Nah, oke, ini agak saya geser aja. Nah, untuk soal ini maksudnya begini Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan dari sini. Ini saya agak besarkan tampilannya biar nanti agak besar Bapak Ibu ya hasilnya. Seperti ini. Oke, cukup. Nah, ini maksudnya pertanyaannya begini misalkan ini. Abu Bakrin Siddiq rojulun. Nah, ini jawabannya kan Karim Bapak Ibu ya. Karim. Nah, kalau siswa menjawab dengan tulisan bahasa Arab, nah, tentu saja siswa akan kesulitan karena keyboardnya mungkin tidak semuanya support dengan bahasa Arab. Dan juga akan sukar Bapak Ibu kalau anak ngetik bahasa Arab dan juga harus mengasih harokat seperti ini. Maka hemat saya nanti tetap soalnya dalam bahasa Arab, cuma nanti jawabannya dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu. Karim kita translate aja dengan mulia atau mungkin dengan sangat mulia, dengan terpuji, dengan akhlak mulia dan seterusnya. Semua kemungkinan alternatif jawaban nanti kita berikan ya. Baik Bapak Ibu ya, seperti apa ini mungkin siswa apa namanya ya agak baru ya dengan tipe seperti ini, bisa kita berikan contoh aja Bapak Ibu ya. Untuk berikan contoh di sini saya buat seperti ini aja Bapak Ibu. Jadi misalkan ada soal begini ya, innama bu'itsu li utimmima makarima. Nah, ini kan jawabannya akhlak Bapak Ibu ya. Akhlak nih saya yakin tulisan standarnya seperti ini ya, tidak pakai key ya. Tapi nanti bisa kita alternatif pakai key juga nggak apa-apa ya. Nah, maka kan seharusnya akhlaknya ini ngetiknya dalam bahasa Arab, tapi siswa kita berikan keleluasan dengan bahasa Indonesia saja ya, karena kesulitan kalau menggunakan bahasa Arab. Nah, seperti ini aja. Nah, innama bu'itsu innama bu'itsu liutimmima makarimal akhlak. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini saya jadikan contoh saja biar siswa lebih paham. Saya akan copy aja ini. Nah, sini. Ini saya jadikan contoh aja, saya copy. Kemudian ini saya taruh aja di deskripsinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kan saya tambahkan aja ini dengan ini Bapak Ibu untuk soal ini. Saya tambahkan aja add title and description di sini. Nah, kemudian saya berikan aja nih contoh soal dan cara menjawabnya. Nah, seperti ini. Saya enter di sini. Nah, contoh soal dan cara menjawabnya. Ini opsional aja Bapak Ibu ya. Kalau sudah jelas soal Bapak Ibu ya tidak perlu diberi ini ya. Ini kan karena tadi anak harus menjawab apa namanya soal dalam bahasa Arab tapi menjawabnya dalam bahasa Indonesia. Perhatikan contoh soal dan cara menjawabnya di bawah. Ini aja. Bapak Ibu ya, ini maka saya paste di sini tadi. Nah, jadi kalau nanti soalnya begini, maka jawabannya adalah akhlak. Seperti itu aja. Nah, jadi anak cukup mengetik akhlak. Ya. Oke, ini hanya opsional aja untuk menjelaskan aja maksud kita anak disuruh ngapain gitu Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung praktek aja, ambil soal tadi ya, kita bawa ke sini. Dan saya tetap
direkomendasikan untuk soal bahasa Arab menggunakan screenshot saja. Oke, kita panggil lagi snipping toolnya. Kemudian pilih new ya. Kemudian ini saya pilih soalnya ini. Oke. Kemudian ini katakanlah soal nomor 30 misalnya. Oke, selanjutnya taruh aja di sini seperti biasa, kita pilih, kemudian browse, kita pilih tadi soal nomor 30. Oke, ini soalnya ya. Abu Bakrin Siddiq rojulun. Nah, ini kan jawabannya tadi di sini kan Karim Bapak Ibu ya. Nah, maka di sini kita jawab kuncinya pakai kata-kata ini Bapak Ibu ya. Siswa nanti jawab di antara ini. Oke, maka seperti apa cara menuliskan kunci jawabannya? Yang pertama Bapak Ibu, kita pilih di sini jawaban singkat, short answer. Kemudian ini bolehlah wajib diisi. Kemudian answer key-nya. Nah, atau skornya ini mungkin agak sulit, kita kasih skornya 4 misalnya Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu ya, terserah Bapak Ibu ya. Nah, add correct answer. Ini jawabannya apa? Ini kan jawabannya mulia. Arti Karim tadi itu mulia Bapak Ibu ya, kalau diartikan. Maka anak-anak mungkin bisa menjawab mulia. Ini M-nya huruf besar. M-nya besar tapi yang lain kecil. Nah, seperti ini, kita angka benar. Dan bisa jadi anak versi jawaban anak macam-macam, karena bisa jadi ada sinonim dari kata mulia ini. Kemudian juga mungkin diperhatikan juga huruf besar huruf kecilnya. Karena beda huruf besar huruf kecil maka dianggap salah Bapak Ibu. Bisa juga anak mengetik mulia. Ini kan benar juga. Tapi kalau tidak Ibu berikan alternatif ya, tidak berikan alternatif, Ibu Bapak berikan alternatif mulia huruf kecil semua, mulia M-nya saja yang kecil, maka jawaban mulia yang kecil nanti jadi salah. Maka harus semua alternatif yang mungkin dijawab siswa hanya salah ketik, biar tidak salah siswa itu, maka kita berikan semua alternatifnya. Bisa jadi siswa itu ngetiknya mulia seperti ini Bapak Ibu ya. Saya yakin hanya ini alternatifnya. Anak mengetik Bapak Ibu ya. Kalau dia mengetik katakanlah seperti ini, misalkan aja ya, dia tidak sengaja ngetik mulia, ini hanya besar begini, maka ini salah Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita tidak memberikan alternatif seperti ini dan siswa menulis seperti ini di jawabannya, maka jawaban ini dianggap salah. Saya yakin ya siswa juga harus paham lah, masa ngetik mulia A besarnya belakang besar kemudian yang lain kecil, kan nggak mungkin Bapak Ibu. Maka saya yakin inilah yang standar aja yang kita berikan. Atau bisa jadi siswa menjawab sangat mulia, kita benarkan juga Bapak Ibu. Atau dia mengetik sangat mulia, kita berikan semua alternatifnya. Atau juga bisa mengetik sangat mulia, seperti itu juga bisa. Atau huruf besar semua ya, sangat mulia. Sehingga nanti Bapak Ibu mungkin guru mapel bisa keliling ke kelas untuk menyampaikan bahwasannya semua alternatif jawaban yang mungkin artinya siswa harus menjawab dengan satu jawaban yang tepat, artinya yang tepat dan tidak dilebihkan atau tidak dikurangi. Dan jawabannya cukup satu jawaban aja, jangan sampai dia menjawab dua, misalkan mulia dan terpuji, maka salah Bapak Ibu, karena kita memberikan kuncinya tidak dua alternatif jawaban, hanya satu alternatif. Jadi nanti perlu juga ke siswa disampaikan seperti itu. Sangat mulia, kemudian kecil semua. Oke, kemudian bisa juga terpuji Bapak Ibu. Ada sinonimnya terpuji, huruf awalnya besar kemudian bisa terpuji huruf kecil semua Bapak Ibu, kemudian huruf besar semua terpuji. Nah,
Intinya, semua alternatif yang mungkin dijawab oleh siswa diberikan Bapak Ibu ya. Nah, gurunya harus bisa menerawang, bisa memprediksi apa kira-kira yang siswa menjawab benar aslinya tapi tercover oleh pilihan jawabannya. Atau tadi misalkan saya kembali ke tadi ini ya, jawabannya akhlak mulia ya. Tadi kan sangat mulia atau akhlak mulia, bisa juga siswa menjawab akhlak mulia Bapak Ibu. Nah, akhlak mulia kita tuliskan akhlak mulia. Bisa jadi dia menuliskan akhlak yang kecil ini mulia, atau bisa jadi dia menuliskan huruf besar semua akhlak mulia. Atau nanti disampaikan aja ke anak, mungkin biar mudah, disuruh aja jawab dengan huruf kecil semua. Nah, mungkin lebih enak Bapak Ibu ya. Atau bisa jadi sebentar, anak menuliskan begini Bapak Ibu, maksudnya akhlak tapi dia nulisnya begini, akhlak, nah dia pakai ki Bapak Ibu ya. Maka kan ini benar aslinya, nah, maka kita harus cover jawaban siswa itu, harus kita cover, artinya diberikan di alternatif jawaban. Nah, bisa begini. Nah, di situ memang sedikit sulitnya membuat soal model isian singkat Bapak Ibu. Memang kata-katanya kalau bisa mungkin saran saya paling banyak lah 2 kata Bapak Ibu ya. Saran saya sebaiknya jawabannya 1 kata ya, sehingga pas dengan jawaban siswa, dan sinonim-sinonim dari kata-kata itu diberikan semua. Oke. Nah seperti ini, maka saat siswa menjawab di antara 1 pilihan ini, maka siswa itu benar. Kalau siswa menjawab salah tidak persis sama, baik tulisannya, huruf besar huruf kecilnya, maka salah Bapak Ibu. Salah ketik sedikit aja salah. Pokoknya harus persis sama dengan alternatif jawaban yang ada di sini. Atau siswa menjawab digabungkan jawabannya, misalkan mulia dan terpuji, salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak memberikan alternatif jawaban mulia dan terpuji. Maka kalau memang jawaban itu mau di cover, mau benar, maka Bapak Ibu harus juga nambahkan mulia dan terpuji. Sehingga nanti menurut saya sampaikan aja ke siswanya bahwa jawabannya itu 1 kata atau 2 kata apa yang tidak dengan sinonimnya. Misalnya cukup mulia, terpuji, seperti itu aja. Jangan sampai menggabungkan, karena nanti akan salah karena tidak diberikan di kunci jawabannya. Oke, seperti itu. Saya contohkan, ini skornya tadi 4 sudah, kemudian ini pilih dan. Selanjutnya saya berikan contoh 1 lagi, ini pilih add question lagi. Oke, ini pilih short answer. Oke, kemudian saya kembali ke soalnya lagi. Oke, yang nomor berikutnya ya. Oke. Yang ini misalkan yang 2 tahun. Oke, misalkan yang mana ya? 2 tahun. Oke, yang ini yang ini saya berikan tahun. Nah, ini Bapak Ibu ya. 2 tahun. Lihat ya, bunga tuh kering nggak di sini. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Untuk yang ini kan jawabannya adalah 2 tahun Bapak Ibu ya.
2 tahun. Maka kalau nanti diberi tulisan tahun, biar tidak menyusahkan siswa, maka sebaiknya tulisan tahunnya diberikan Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi nanti siswa tinggal mengisi 2, 3 atau 4. Nah, seperti ini. Sehingga biar siswa kalau tidak ngisi tahunnya nanti kan jadi salah. Maka ini tahunnya diberikan, maka siswa hanya mengisi angkanya saja, 2, 3 dan seterusnya. Maka soalnya dibuat seperti ini aja. 2 tahun. Ya, tahun ya. Oke. Ini soal ini aja yang saya ambil contoh. Oke, saya besarkan biar agak bagus screenshotnya. Oke, saya kembali ke sini pink toolnya. Oke, kita blok ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Anggap ini soal yang terakhir ini. Ini soal nomor 35. Soal 35. Oke, kita cekkan lagi. Oke, saya pilih ini. Soal 35 tadi yang kita ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ya. Ini sehingga nanti siswa menjawab cukup 2, 3. Wulida Abu Bakrin bimakkata ba'da amil fili titik-titik tahun. Ya. Sehingga anak cuma mengisi 2, 3 dan seterusnya ya. Oke, maka nanti di kuncinya kita isi tadi kan 2. Nah, 2 itu bisa siswa mengetik angka 2 Bapak Ibu ya. Juga dikhawatirkan juga siswa tuh mengisi angka 2, nulis 2 gini. Bisa aja Bapak Ibu kita benarkan ya. Ya nggak apa-apa, ini alternatif aja. Takutnya siswa mengetik tulisan 2. Nah, gini. Bisa 2 huruf ini atau angka 2 ya. Ya, karena kita tuh tidak berhadapan langsung dengan siswa. Jadi kalau soal itu sifatnya online Bapak Ibu, bisa jadi siswa menjawab 2 dengan teks begini ya. Maka semua kemungkinan siswa menjawab yang sebenarnya seharusnya benar, tapi kalau tidak di-cover oleh kunci jawabannya atau alternatif jawaban benarnya, maka akan salah Bapak Ibu. Maka harus diberikan redaksi soal yang betul-betul jelas seperti ini. Oke, itu Bapak Ibu contoh untuk soal yang 4 tipe soal sudah kita jelaskan. Baik, satu bonus lagi Bapak Ibu, misalkan saya ingin soal yang selanjutnya ini, soal multiple choice grid atau checkboxes grid ya. Ini saya tambahkan lagi satu soal, misalkan ada biasanya mapel kimia atau mungkin bahasa Inggris yang butuh soal tipe ini Bapak Ibu. Oke, ini maaf ini salah ya, saya harus pilih section dulu nih, saya hapus aja. Saya pilih section dulu, ini saya pilih di sini misalkan ini multiple choice atau pilihan ganda. Ya, pilihan ganda dengan daftar gitu aja lah, kita translate ke bahasa Indonesia aja. Maka ini pertanyaannya adalah sama, pilihlah satu jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaan yang diberikan pada daftar. Nah, gitu.
Pilihlah satu jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaan yang diberikan pada daftar. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita pilih pertanyaannya. Dan untuk contoh soal ini saya coba ambil soal kimia, Bapak Ibu ya. Sebentar, saya coba buka soalnya seperti apa. Sambil soal kimia di sini. Kita lihat soalnya seperti apa. Nah, misalkan soalnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi di sini ada tabel data hasil pengujian larutan, ya, seperti ini. Kemudian di sini pertanyaannya adalah larutan yang termasuk elektrolit lemah. Larutan yang termasuk elektrolit lemah adalah. Nah, kan ini jawabannya di kuncinya larutan 3, Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa membuat soal ini menjadi soal multiple choice grid atau pilihan ganda dengan daftar. Langsung satu daftar ini kita bisa menanyakan 2 atau 3 pertanyaan, bisa seperti itu. Atau nanti bisa juga di sini kan ada jawaban lebih dari satu, larutan 1, larutan 2, dan larutan 2. Maka kita bisa juga membuat soal ini menggunakan tipe soal check boxes grid atau pilihan ganda kompleks dengan daftar. Nah, oke, Bapak Ibu saya coba jelaskan ini. Oke, maka pertama langkahnya adalah kita ambil dulu ini gambarnya. Oke, kita masuk lagi ke snipping tool. Oke, kita pilih new. Oke, kemudian kita berikan new ya, kemudian kita kodai area yang akan kita ambil. Dari sini Bapak Ibu ya, dari atas ini ya. Di atas ini untuk pertanyaannya jangan diikutkan dulu yang ini Bapak Ibu, karena nanti pertanyaannya akan ditempatkan di baris khusus ya. Ini cukup ini saja yang kita ambil. Nah, oke, ini. Kemudian kita simpan. Ini simpan di ini, oke, di ini aja. Ini, misalkan ini soal kimia. Seperti ini Bapak Ibu ya. Soal kimia 1 misalnya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke Google Form-nya. Oke. Kemudian kita pilih ya, tipe soalnya adalah yang ini Bapak Ibu ya, multiple choice grid. Oke, ini saya pilih, maka nanti modelnya seperti ini. Ini tempat pertanyaannya, kemudian atau bisa ini deskripsi dari soalnya. Dan nanti hasilnya pertanyaannya di sini Bu, di bagian di sini Bapak Ibu ya, di bagian row ini. Ini bisa pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 dan seterusnya dari deskripsi yang sudah kita berikan sebelumnya. Sedangkan di sini adalah tempat optionnya, tempat option jawabannya. Nah, untuk pertanyaan ini Bapak Ibu ya, ini terus ke bawah ini mungkin ada 5 pertanyaan atau 3 pertanyaan. Maka nanti dalam bentuk model pilihan ganda dengan daftar ini optionnya atau pilihan jawabannya ini harus sama Bapak Ibu. Nanti mengacu kepada option ini, option yang sama dari semua pertanyaan itu. Oke, seperti apa? Kita langsung aja praktekkan. Kita pilih image karena tadi sudah saya ambil gambarnya tadi. Oke, tadi saya taruh di yang soal kimia 1. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau dibacakan seperti ini Bapak Ibu soalnya Bapak Ibu ya. Dari pengujian larutan dengan alat uji elektrolit didapatkan data sebagai berikut ini datanya. Kemudian misalkan pertanyaannya nanti mengetikkannya di sini Bapak Ibu. Nah, kembali ke soal aslinya nih, larutan yang termasuk elektrolit lemah adalah. Ini saya ketik aja di sini larutan, misalkan larutan
yang termasuk elektrolit lemah ya adalah. Oke, seperti ini. Nah, nanti kan jawabannya bisa larutan 1, larutan 2, larutan 3, larutan 4 ya. Bisa juga larutan 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 4 atau mungkin benar semua Bapak Ibu ya. Dan di kolom ini kita isikan dengan itu optionnya atau pilihan jawabannya. Maka di sini isi aja larutan 1 seperti ini ya. Kalau ingin pas Bapak Ibu larutannya bikin 5 sebenarnya ya, karena nanti kan biar kalau pilihan ganda itu kan ada 5 optionnya Bapak Ibu. Yes. Larutan, maaf salah ketik Bapak Ibu. Larutan 1. Ini saya copy aja. Larutan 2. Kemudian larutan 3. Saya rubah larutan 4. Ini cuma ada 4 di sini. Sebaiknya kalau memang ini maunya nanti pilihan ganda sih sebenarnya, maka sebaiknya nanti ditambahkan lagi larutan yang kelima biar nanti optionnya jadi 5 Bapak Ibu. Larutan 3, 4. Oke, kemudian bisa jadi pertanyaannya kan divariasikan. Ini kan yang diminta tadi yang pertama larutan yang termasuk elektrolit lemah. Dan ini saya copy misalkan berikutnya di sini di paste lagi ditanyakan dengan pertanyaan lain larutan yang termasuk larutan elektrolit kuat misalkan. Nah, sehingga dalam satu deskripsi pertanyaan kita bisa menanyakan soal lebih dari satu Bapak Ibu ya. Elektrolit ya, oke seperti ini misalkan, atau mungkin ditambahkan lagi pertanyaan apa misalkan elektrolit lemah ada elektrolit kuat ya, atau di sini larutan dengan alat uji elektrolit. Oke, misalkan 2 itu aja nanti biar guru kimia yang paham. Nah, kalau mau dikembangkan lagi silahkan ya. Nah, seperti ini. Ini tipe ini adalah tipe pilihan ganda dengan daftar. Nah, jadi satu deskripsi tapi dengan 2 pertanyaan. Nah, dengan option yang sama, tapi kan tentu saja nanti jawabannya beda ya. Nah, oke, ini pilih, kita lihat seperti apa cara memberikan kuncinya Bapak Ibu ya. Kita lihat kalau pakai model ini saya pilih answer key. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi soal ini di sini kan ada 2 soal, tapi 1 deskripsi. Dan optionnya atau option atau opsi dari pertanyaannya sama. Nah, misalkan katakanlah yang nomor 1 ini jawabannya larutan 3. Nah, karena tadi ini pilihan ganda Bapak Ibu, jadi siswa hanya bisa memilih 1 di sini. Nah, sebentar. Larutan, sebentar. Yang kedua, misalkan dia pilih larutan 3. Oke, kalau dia benar, skornya misalkan 2. Untuk yang ini, misalkan dia pilih yang ini yang elektrolit kuat, misalkan jawabannya larutan 4. Ini siswa nanti Bapak Ibu hanya bisa memilih 1 kalau ini tipenya adalah tipe pilihan ganda dengan daftar. Tapi kalau nanti pilih pilihan ganda dengan kompleks, siswa nanti bisa memilih jawaban lebih dari 1 dan kuncinya pun Bapak Ibu bisa membuat lebih dari 1. Karena ini yang saya contohkan adalah pilihan ganda dengan daftar atau multiple choice grid, maka ini untuk yang soal nomor 1 misalkan larutan 3 saja yang benar, kemudian yang ini misalkan larutan 1. Skornya masing-masing soal nanti 2. Nah, dalam tipe soal seperti ini nanti kalau siswa benar semua di soal ini, maka dia dapat poin 4, dapat skor 4.
Tapi kalau dia benar saja di soal nomor pertama, maka dapat 2. Nah, salah di yang ini ya maka 0. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ini saya pilih dan saja. Ya, maka seperti ini. Nanti siswa hanya bisa memilih tadi satu jawaban di setiap pertanyaan. Nah, kalau bisa jadi jawaban tadi itu ada yang memenuhi 2 larutan, maka bisa kita jadikan tipe soalnya ini menjadi tipe pilihan ganda kompleks dengan daftar. Ini saya contohkan juga sekalian Bapak Ibu, ini biar lengkap. Sekarang saya bikin lagi section lagi. Nah, bikin lagi section lagi. Nah, kemudian yang ini saya copy aja. Nah, biar gak ngetik lagi di sini, tapi saya ganti ini pilihan ganda kompleks dengan daftar. Kompleks dan daftar. Oke, untuk petunjuknya sama aja ini. Nah, ini bedanya di sini Bapak Ibu ya. Kalau pilihan ganda kompleks itu pilih satu atau lebih. Nah, atau lebih jawaban. Nah, gitu ya. Oke, kita tambahkan, kita isikan yang sama. Ini saya ambil lagi daftarnya. Nah, ini yang tadi. Nah, oke. Selanjutnya sama pertanyaannya, misalkan saya copy aja dari sini. Ini saya copy aja dari pertanyaan sini. Misalkan ini ya. Larutan yang termasuk elektrolit lemah adalah yang di sini elektrolit kuat misalkan. Nah, kemudian untuk ini ya, terus sekarang kita ubah tipe soalnya yang ini. Saya ingin menunjukkan bagaimana kalau jawabannya lebih dari satu dengan model ini. Saya pilih tipe soalnya adalah checkbox grid atau pilihan ganda kompleks dengan daftar. Nah, sehingga ini tadi harusnya ini di-cut aja, pindah ke sini Bapak Ibu ya. Tadi saya lupa tidak merubah tipe soalnya dulu. Pindah ke sini. Nah, di sini nanti jawabannya sama larutan 1, larutan 1, kemudian larutan 2. Ini saya copy saja biar lebih cepat. Saya ganti 3, kemudian ini saya ganti 4 misalkan. Nah, oke. Seperti ini. Nah, kita berikan kuncinya sekarang yang untuk tipe ini. Nah, seperti apa? Nah, ini modelnya kotak Bapak Ibu ya. Nah, di sini misalkan katakanlah ya, yang larutan lemah itu 1 dan 3. Nah, maka kita bisa memberi kunci. Nah, ini skornya misalkan 2 lah. Jadi seperti ini. Skornya 2. Kemudian yang ini jawabannya 2 sama 4. Nah, ini juga skornya 2. Nah, artinya kalau benar, ini kalau benar maksudnya Bapak Ibu ya, karena kita memberi kunci di sini 2, maka siswa harus menjawab 2 ini baru benar. Jawab 1 saja, nah, maka salah Bapak Ibu ya. Nah, harus sesuai dengan kunci yang kita berikan gitu. Nah, kalau menggunakan ini yang tadi multiple checkbox grid, maka siswa bisa memilih jawaban itu lebih dari 1. Tapi kalau yang ini tadi, siswa hanya bisa memilih 1 Bapak Ibu, karena ini multiple choice grid, sedangkan yang ini checkbox grid. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga bisa sih sebenarnya menggunakan tipe benar salah menggunakan ini, menggunakan tipe ini checkbox grid ya. Ini sebentar, ini sekalian ini saya contohkan. Misalkan ini saya copy saja Bapak Ibu ya, atau saya copy yang ini aja. Jadi saya ingin membuat soal benar salah dari suatu deskripsi dengan banyak pertanyaan ya. Ini saya copy saja di sini. Nah, oke, dari copy, tapi di sini
tipe soal ini saya ubah menjadi tipe benar salah. Maka kita cuma mengganti ini saja. Misalkan kita rubah kalimatnya menjadi begini. Larutan 3 merupakan jadi elektrolit lemah. Jadi kita bikin ini pernyataan Bapak Ibu. Di sini, ini pernyataan benar. Kemudian yang di sini misalkan kita juga bisa bikin ini. Larutan 1 dan 3 misalkan merupakan elektrolit kuat. Nah, ini misalkan katakanlah ini jawabannya, saya bikin pernyataan yang salah ini. Maka ini saya hapus saja. Kita hanya membuat di sini di option jawabannya benar, benar, kemudian salah. Nah, ini kalau Bapak Ibu membuat soal benar salah jadi suatu daftar, kemudian dengan pertanyaan yang banyak seperti ini, sehingga lebih ringkas ya, pertanyaannya, dan skor penilaiannya tetap dihitung per skor soal. Per soal skornya dihitung, nanti di total jumlahnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat sekarang seperti apa hasilnya ya Bapak Ibu ya. Oke, ini tadi sudah kita lihat. Sekarang ini tadi di sini. Oke, ini tadi benar. Seperti ini Bapak Ibu soal benar salahnya. Oke, selanjutnya kita coba kembali ke atas, kita lihat. Jadi kita sudah membuat minimal tadi 4 tipe ya, dan saya tambahkan lagi tadi dengan 2 tipe yang multiple choice grid dan checkbox grid ya. Oke, setelah selesai untuk memperbagus sedikit soal yang kita buat di Google Form Bapak Ibu, kita nih perlu memberi header misalkan, maka memberinya di sini Bapak Ibu ya. Sekilas saja Bapak Ibu saya jelaskan. Untuk memberi header di menu ini diklik, kemudian pilih choose image, kemudian kita cari gambarnya di komputer kita, maka pilih yang menu upload, kemudian pilih browse. Nah, ini saya sudah siapkan di sini dan saya sudah share juga di grup Semaga, nanti Bapak Ibu bisa ambil. Kemudian tidak muncul headernya di sini nggak apa-apa Bapak Ibu, sudah cukup seperti ini aja, kemudian pilih done, maka nanti akan tampil headernya seperti ini, sehingga lebih bagus. Nah, selanjutnya saya preview dulu hasil soal yang kita buat seperti apa hasilnya. Nih, diklik gambar mata ini Bapak Ibu, preview, diklik, maka seperti ini nanti jawaban anak kalau menjawab. Nah, ini saya ketik aja misalkan sini Ahmad ya namanya, kemudian kelasnya tinggal pilih seperti ini, kemudian nomor absennya. Ini kalau saya isi 38 Bapak Ibu, maka saya pilih next, nih nggak mau. Maaf, silakan diisi kembali dengan benar. Nah, karena tadi saat kita membuat pertanyaan absen ini, kita membatasi rentangnya adalah 1 sampai 36. Kita isi 5 misalkan, maka mau Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, baru kita masuk ke sini. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu ya. Di sini soal ini ini keterangan yang saya berikan secara umum, jawablah soal dengan petunjuk yang diberikan. Ini ada 6 tipe misalkan seperti ini, tapi Bapak Ibu minimal 4 tipe ya, minimal yang dibuat. Kalau memang mampu bisa sampai 6 tipe, silakan saja, tidak apa-apa. Oke, seperti ini soal yang saya buat sebelumnya Bapak Ibu. Ini ada bacaannya di sini, seperti ini. Kemudian siswa memilih, misalkan dia memilih A. Ini soal tipe pilihan ganda, maka dia tidak bisa memilih 2 jawaban karena ini pilihan ganda. Milih A, kalau milih B dia pindah ke B ya. Oke, ini misalkan A anak saya memilih, ini saya pilih B. Nah, soal ini nanti Bapak Ibu kita acak ini. Ini kita acak sehingga nanti soal ini akan mengacak di masing-masing section, di masing-masing bagian, tidak ngacak di luar bagian, sehingga pada bagian pilihan ganda soal itu akan diacak di option pilihan ganda, di soal pilihan ganda ataupun di section yang lain ya.
Oke, itu ini untuk mempermudah siswa saja Bapak Ibu. Bisa contohkan 2 tadi. Selanjutnya kalau dipilih next lagi, maka ini akan masuk ke tipe soal berikutnya, pilihan ganda kompleks. Nah, di sini perbedaannya Bapak Ibu dengan yang pilihan ganda. Kita bisa memilih lebih dari satu. Misalnya ini A sama C. Oke, maka siswa bisa memilih 2. Atau bisa jadi Bapak Ibu memberi kuncinya itu benar semua, maka siswa yakin juga oke, yang ini saya lupa Bapak Ibu tidak dirubah ke tipe yang checkbox atau kotak rentang, sehingga ini pilihan ganda di sini Bapak Ibu ya. Oke, nggak masalah Bapak Ibu ya, nanti tinggal kita rubah tipenya saja. Bentar saya tutup lagi, saya tutup aja ini Bapak Ibu ya. Saya perbaiki dulu tadi yang soal yang ini harusnya, harusnya ini adalah tipe checkboxes atau kotak rentang. Sehingga nanti kalau seperti ini, nanti siswa bisa memilih lebih dari satu. Oke, saya coba lagi Bapak Ibu ya, biar lengkap pemahamannya. Saya preview ulang. Kemudian kita isikan tadi, misalkan namanya Ahmad. Kemudian kelasnya MIPA 1, nomor absennya 1, next. Kemudian ini tadi pilih A, misalkan ini juga pilih B. Nah, di sini Bapak Ibu, next. Soal yang pilihan ganda kompleks, ini A sama C jawabannya misalkan. Ini misalkan jawabannya saat A, B, C. Boleh Bapak Ibu, seperti ini. Nah, next lagi. Nah, kemudian ini tipe soal yang benar salah. Nah, seperti ini. Ini tadi ada petunjuknya, pilih benar atau salah. Nah, di sini soalnya. Nah, kalau benar maka saya pilih benar. Kalau dia pilih salah, dia pilih salah. Nah, tidak bisa milih kedua-duanya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian next lagi untuk soal tipe berikutnya adalah isan singkat. Nah, di sini Bapak Ibu yang kita coba. Yang pertama ini kan tadi Abu Bakrin Siddiq rojulun. Ini jawabannya kan mulia. Tadi ketik mulia. Saya coba ketik mulia huruf kecil semua. Maka ini insya Allah benar ya. Kemudian di sini tadi kan kuncinya itu 2 ya. 2. Saya isi dengan 3 misalkan. Maka nanti ini pasti salah. Kalau ini benar ya. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, next lagi. Kemudian di sini yang ini yang bentuk model pilihan ganda dengan daftar. Misalkan yang pertama elektrolit lemah ini jawabannya larutan 3 misalkan. Kemudian yang ini larutan ini misalkan yang 1 misalkan sejawab. Kemudian sebentar Bapak Ibu, yang ini benar salah kita termasuk dalam kategori ini Bapak Ibu ya, di tipe soal daftar maka masuk ke bagian ini. Ini misalkan benar, di sini salah misalkan. Kemudian next lagi ya, ini yang tadi saya sebut adalah tipe checkbox grid atau pilihan ganda kompleks dengan daftar. Nah, siswa bisa memilih lebih dari satu. Misalkan ini jawabannya 1 dan 3. Kemudian ini 2 sama 4 misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian coba aja kita submit. Kita lihat seperti apa hasilnya. Oke, sudah disubmit. Kemudian kita lihat di sini ada responnya. Sebentar saya tunjukkan Bapak Ibu. Kita cek aja di individual di sini aja. Nah, di sini ya. Nah, di sini tadi jawaban siswa yang tadi Ahmad dan seterusnya ini yang ini benar. Kemudian ini salah Bapak Ibu ya. Dan ini perhatikan ini. Ini jawabannya seharusnya AB, ternyata dia jawab AC, maka salah Bapak Ibu ya. Jadi salah. Kalau dia di kuncinya 2 tapi dia pilih 1 maka dianggap salah. Ini juga sama, di kuncinya 2 dia milih 3 maka salah Bapak Ibu ya. Akan salah, harus sesuai dengan kuncinya juga. Kemudian ini yang tadi benar, ini juga salah sesuai kuncinya, dan ini tadi ini benar Bapak Ibu yang mulia, karena mulia itu ada di daftar alternatif jawaban. Kemudian ini salah karena 3 ya.
Ini juga demikian, ini benar, kemudian ini salah. Ini salah, ini juga salah. Ya, oh tadi yang ini lupa tidak dijawab tadi ya. Oke, yang di sini ya. Oke, mungkin tadi saya lupa nih memberi kuncinya ya Bapak Ibu ya. Ini tadi ya. Nanti dicek lagi silakan. Kemudian yang ini juga sudah ini benar sesuai dengan ini ya, benar semua ya. Oke. Kemudian kita lihat skornya berapa, maka nanti tinggal kita hitung skor totalnya berapa. Oke, di sini total poinnya adalah 30 sebentar. Dan kita lihat hasilnya anak ini, skornya ini dapat 17 dari 36 poin. Oke. Seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan membuat soal PAT dengan tipe soal AKM dengan Google Formulir. Kemudian sedikit saya tambahkan Bapak Ibu sebelum diakhiri tentang settingannya Bapak Ibu ya. Sebelum kita kirim maka perlu dicek settingannya. Oke, masuk ke menu setting. Di sini ada 3 menu, ada general, ada presentation, ada quizzes ya. Nah, untuk bagian general ini yang collect email sebaiknya dinonaktifkan. Ini fungsinya nanti kalau ini diaktifkan minta email Bapak Ibu, nggak usah lah. Kemudian yang ini juga dihilangkan. Ini kalau diaktifkan nanti akan dibatasi ya, ya untuk yang akun belajar ID saja ya. Karena tadi saya membuat soalnya pakai Google Form, pakai akun saya yang belajar ID. Maka sebaiknya dihilangkan saja. Kemudian yang bagian ini juga dihilangkan saja. Ini selanjutnya di bagian presentation ini boleh diaktifkan yang show progress bar. Ini maksudnya apa? Nanti saat sudah mengerjakan maka nanti ada bar bergerak. Semakin dia menyelesaikan banyak akan semakin bergerak ke kanan barnya sampai selesai, maka nanti 100% barnya. Kemudian di sini saran saya untuk Bapak Ibu semuanya mengaktifkan yang mengacak nomor soalnya. Kalau mengacak nomor opsi soal itu nanti ada di menu Google Formulirnya ya, bukan di menu setting ya. Tapi kalau yang ini adalah mengacak nomor soalnya. Kalau soal nomor soalnya sebaiknya diacak Bapak Ibu ya, sehingga nanti kalau tadi ada deskripsi kemudian dengan banyak soal, maka sebaiknya setiap soal deskripsinya dikopikan kembali. Karena nanti soal akan kita acak nomornya. Kalau opsi soal boleh tidak diacak Bapak Ibu ya. Kalau bisa diacak, kalau memang tidak memungkinkan ya silakan bisa tidak diacak. Kemudian yang bawah ini dihilangkan aja, nggak perlu. Kemudian yang penting lagi adalah di tulisan confirmation message kita tuliskan, maksudnya kalau siswa itu sudah selesai maka akan tampil tulisan ini. Misalnya kita ketik aja terima kasih, jawaban Anda sudah tersimpan. Nah, paling tidak kalau saat anak memilih submit atau kirim kemudian muncul pesan ini, maka yakin bahwa anak itu sudah menyelesaikan soal dengan benar. Kalau ini nggak dikasih penegasan nanti jangan-jangan anak tanya, Pak, saya sudah tersimpan nggak jawaban saya? Nah ini fungsinya seperti itu Bapak Ibu, untuk memastikan aja bahwa saat muncul pesan seperti ini maka jawaban siswa pasti akan terekam, akan tersimpan di Google Form-nya, direspon. Oke, kemudian menu yang terakhir adalah menu quizzes di sini. Nah, di sini tadi sudah jelaskan di awal tadi saat kita memberikan kunci jawaban dan poinnya berapa. Yang ini yang diaktifkan, ini harus aktif ya Bapak Ibu, yang atas ini yang make this quiz. Kemudian di menu release grade, ini pilih yang letter Bapak Ibu ya, yang letter saja. Jangan yang immediately ya, yang letter saja. Kemudian untuk responnya dimatikan aja semua. Oke, ini saya pilih save. Oke, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu untuk membuat soal PAT pada tahun ini, tahun 2001, dengan tipe soal AKM minimal ada 4 tipe, yaitu pilihan ganda,
kemudian pilihan ganda kompleks, selanjutnya soal benar salah, dan soal isian singkat. Dan untuk yang memang sudah terbiasa dengan soal tambahan tadi, ada pilihan ganda kompleks dengan daftar, ada pilihan ganda dengan daftar, atau tadi membuat soal benar salah menggunakan daftar. Silahkan bisa diikuti, tapi paling tidak cukup minimal 4 tipe soal tadi yang saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.